Pertarungan sengit antara Mu Chen dan Bai Ming pun terjadi. Orang-orang yang sedari awal prihatin terhadap Mu Chen, kini terbelalak karena Mumu mampu bersaing sengit dengan Bai Ming. Situasi buntu memaksa Bai Ming menggunakan kipas anginnya. Badai angin berdarah membuat Nine Nether khawatir terhadap Mu Chen. Tinju iblis yang mengorbankan diri meledakkan Phoenix besar berlumuran darah jatuh dari langit. Darah Bai Ming yang berceceran ini yang membuat masalah baru. Kekuatan hebat dari tinju iblis. Ledakan. Badai sedingin es yang berdarah menekannya seperti naga besar. Mata Mu Chen telah tertutup rapat, tapi dia membukanya sekarang. Anehnya, tidak ada rasa takut di matanya yang hitam pekat. Sebaliknya, matanya menyala dengan gairah dan kecemerlangan yang mempesona. Semangat di matanya menunjukkan bahwa dia ingin mempertaruhkan nyawanya. Seseorang membutuhkan keberanian untuk melepaskan tubuh ketika dia mencari cara untuk mempertahankan hidupnya. Jika seseorang tidak bisa memutuskan untuk mengorbankan tubuhnya atau takut melakukannya, lalu bagaimana dia bisa tetap hidup dalam pertandingan kematian? Mu Chen bangkit perlahan dari lubang. Energi spiritual kekerasan di sekitarnya secara bertahap menghilang. Namun, aura berwarna darah lain mulai berkumpul dan mengelilinginya. Suasana pembunuhan yang mengerikan dan sangat mengerikan memenuhi udara, seolah-olah semuanya dipertaruhkan, termasuk memenangkan pertandingan kematian dengan nyawanya. Aura pembunuhan yang menakutkan meroket ke langit, menciptakan badai angin kencang di sekitar Mu Chen. Di bawah penindasan pembunuhan, bebatuan raksasa di sekitarnya digiling menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan teratas di luar medan perang yang menyaksikan acara tersebut memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan pertanyaan. Mereka melihat aura pembunuhan di sekitar Mu Chen, dan mereka tidak bisa membantu menyempitkan mata mereka. Aura pembunuhan yang mengerikan membuat duri mereka merinding. Aura yang dipancarkan Mu Chen membuat mereka percaya bahwa dia akan bertarung dengan hidupnya. Bahkan jika dia harus binasa, dia akan menyeret lawannya bersamanya. Dia orang gila. Kekuatan atas memucat sedikit pada cara mengesankan yang ditampilkan Mu Chen. Mereka telah bertemu orang-orang kejam sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat jenis aura pembunuhan mengerikan yang dipancarkan oleh Mu Chen. Setelah merenung selama beberapa waktu, seseorang yang memiliki penglihatan yang baik berseru dengan heran, itu adalah jenis niat tinju. Dan itu bukan teknik ilahi yang terbaik. Petik 2. Bukan teknik ilahi terbaik. Apakah itu berarti itu telah melampaui teknik ilahi? Jika demikian, itu dalam kisaran kekuatan super. Hanya kekuatan super di tingkat penguasa bumi yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Itu berarti, Mu Chen menampilkan jenis seni tinju kekuatan super. Mata kekuatan top tiba-tiba menyala dengan api. Mereka menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Seni tinju kekuatan super adalah harta yang sangat langka, bahkan di klan mereka. Kecuali seseorang memberikan kontribusi besar kepada klan, itu tidak mudah didapat, bahkan untuk tetua klan itu. Tapi sekarang, Mu Chen memiliki seni langka ini bersamanya. Bagaimana seseorang tidak cemburu? Seni tinju kekuatan super. Pada saat yang sama, Bai Ming, yang melihat ke bawah dari langit, sedikit terkejut. Ketidakpercayaan akhirnya terlihat di wajah mengerikannya. Di klan Phoenix S, mereka memiliki jenis seni kekuatan super ini, tetapi hanya para tetua yang memiliki akses ke sana. Meskipun dia telah mengamatinya, dia belum bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, seni kekuatan super ini hanya dimiliki oleh manusia kelas 7 yang berdaulat. Kamu benar-benar mengejutkanku beberapa kali. Seni tinju kekuatan super. Itu lebih baik. Saat aku membunuhmu, semua harta ini akan menjadi milikku. Pada saat ini, tidak mungkin Bai Ming takut pada Mu Chen. Meskipun superpower art sangat kuat, sangat sulit untuk berlatih. Itu juga salah satu alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkannya di klannya. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan penguasa kelas 7, Mu Chen dapat berhasil mempraktikkan seni kekuatan super ini. Mati, seru Bai Ming. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan angin topan berdarah dingin menyapu, meliputi Mu Chen. Aura menakutkan yang dipancarkan sepertinya mampu menghancurkan seluruh daratan. Ledakan, ledakan, badai angin dingin yang menakutkan menekan dari langit, dengan cepat mendekati Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan mengepalkan jari-jarinya perlahan. Angin topan berdarah di sekitarnya sedang mengalami bombogenesis. Aura pembunuhan yang menakutkan meroket ke langit. Kemerahan perlahan memenuhi mata Mu Chen.
Dia memegang tinjunya dengan erat dan melepaskan pukulan yang tampaknya biasa. Pukulan itu tampak biasa, seolah-olah telah dilemparkan tanpa maksud tertentu. Tapi saat pukulan itu terjadi, seluruh tanah berguncang dengan aneh. Semua orang melihat aura berdarah di sekitar Mu Chen berkumpul dengan gila-gilaan di tinjunya, siap untuk dimuntahkan. Kekuatan super, tinju iblis yang mengorbankan diri. Weng, kecemerlangan berdarah membumbung ke langit. Tinju besar dan berdarah terbentuk seolah-olah telah mengumpulkan semua nyali dan kekuatan Mu Chen di dalamnya. Itu bisa hidup atau mati. Siapapun yang menghalangi akan binasa bersamanya. Aura mengerikan meledak dari tinjunya yang mengirimkan rasa dingin ke seluruh duri kekuatan top. Hidup untuk hidup. Tidak ada yang bisa melakukan pelanggaran langsung seperti itu. Setelah melihat tinju seperti itu, siapapun dengan tekad yang lemah akan kehilangan keinginan untuk bertarung. Tinju berdarah itu meledak, mencakup Bai Ming di dalamnya. Tekad mutlak yang keluar dari Mu Chen menyerbu pikiran Bai Ming, mengirimkan rasa dingin ke punggungnya juga. Untuk sesaat, dia memiliki dorongan untuk berbalik dan lari. Namun, bagaimanapun, dia adalah bakat tertinggi di Ice Phoenix Clan. Dia telah melalui pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sangat penting ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan pikirannya. Dia tahu betul bahwa pada tahap ini, siapapun yang mundur sekarang akan kalah. Mencoba menakut-nakuti saya dengan memasang ekspresi berani. Kamu pasti bercanda. Sinar dingin melonjak di mata Bai Ming. Dia mencibir dan menepuk telapak tangannya. Serangan hebatnya dengan badai berdarah bertabrakan dengan tinju yang masuk. Ledakan, ledakan. Saat mereka jatuh, semua orang bisa merasakan dampak menakutkan menyapu dari langit. Dampaknya begitu kuat bahkan dengan altar yang memblokirnya, mereka yang berada di luar medan perang masih merasa mual, dan mereka hampir meludahkan seteguk darah. Namun, kekuatan teratas lainnya tidak peduli dengan kondisi mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap ke langit tempat ledakan terjadi. Ruang itu terpelintir saat melewati dampak yang menakutkan. Sejumlah besar lampu merah bersinar di langit, membuatnya sulit untuk dilihat. Bai Ming menatap tajam. Di saat yang sama, ekspresinya berubah secara signifikan. Dia merasa pukulan terkuatnya dimentahkan dengan kecepatan tinggi. Kembali ke alun-alun, Mu Chen tiba-tiba menggambar kurva pembunuhan di bibirnya. Matanya melonjak dengan darah, dan dengan remasan tangannya, dia berseru dengan keras, hancurkan. Bang! Kembang api merah tiba-tiba meledak di langit, dan badai angin dingin yang berdarah dan dingin meledak. Dampak arus dingin tersapu. Tinju berdarah merobek angin topan dengan cara yang hebat dan akhirnya, menuju ke arah Bai Ming dengan kecepatan kilat. Semua orang menarik napas dingin. Mu Chen dengan paksa membalas serangan paling kuat Bai Ming. Bai Ming, tampak pucat, berseru dengan marah, bagaimana ini bisa mungkin? Dia telah mengorbankan artefak kuasi ilahi untuk mengalahkan Mu Chen, tetapi meskipun demikian, dia tidak berhasil menghentikannya. Bagaimana bisa seorang manusia kelas 7 berdaulat begitu? Sulit. Seruan Bai Ming berhenti tiba-tiba saat dia melihat tinju berdarah itu mengejarnya melalui udara. Segera, dia sangat ketakutan. Sayap di punggungnya mengepak, dan dia terhuyung mundur karena malu, tetapi tinju berdarah itu terus mengejarnya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Setelah melihatnya, Bai Ming berteriak keras, dan sejumlah besar energi spiritual meledak menjadi burung Phoenix es kolosal setinggi 1000 kaki. Frost Extreme, serunya, saat sejumlah besar energi spiritual meledak dari Ice Phoenix. Lapisan kristal es terbentuk di tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi lapisan es tebal yang melingkupi Bai Ming. Dia bisa merasakan kekuatan tinju yang mengerikan, jadi dia menyerahkan semua serangannya dan menggunakan semua kekuatannya untuk pertahanannya. Ledakan. Saat semua orang menyaksikan dengan kaget, tinju berdarah itu meledak tanpa ampun ke tubuh besar es Phoenix. Langit berguncang, dan terdengar suara kaca. Mata Bai Ming dipenuhi ketakutan saat dia melihat retakan yang menyebar dengan cepat di es Phoenix. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan terkuat yang dia mainkan akan rusak dengan mudah. Betapa menakutkannya tinju Mu Chen. Bang! Retakan itu menyebar dan akhirnya meledak. Potongan es berserakan di langit. Teriakan Phoenix yang keras dan menyakitkan bergema. Tubuh besar Bai Ming terlempar, dan darah segar muncrat dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, burung Phoenix itu basah kuyup. Dari jauh, itu tampak seperti kalkun raksasa. Semua orang di altar menyaksikan, tercengang. Phoenix besar berlumuran darah jatuh dari langit.
Seperti bintang jatuh merah, ia mendarat di tanah gelap di luar altar. Dengan muncrat darahnya, itu mengubah daerah itu menjadi danau darah. Semua orang di altar diam. Senyuman membeku di wajah Bai Bin dan yang lainnya. Mata mereka melonjak karena tidak percaya, dan ekspresi mereka agak lucu. Kekuatan teratas lainnya tampak terkejut. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya sadar kembali dan menarik napas dingin. Hati mereka bergetar ketakutan saat mereka menatap kosong pada sosok muda yang berdiri di alun-alun. Siapa sangka bahwa Bai Ming, bakat tertinggi dari klan Phoenix S dan penguasa kelas 8 yang sebenarnya, akan kalah dari manusia penguasa kelas 7 setelah menggunakan semua kartu trufnya. Mu Chen benar-benar iblis. Dekat di tangan, keheningan membayangi altar yang luas. Semua orang menatap kosong pada sosok muda yang berdiri di alun-alun. Meskipun energi spiritual yang mengelilinginya semakin lemah, dia tetap terlihat tenang. Kedua matanya gelap gulita, tampak tidak bisa dipahami. Pada saat ini, kekuatan teratas menganggap manusia kelas 7 berdaulat ini dengan hormat, karena kekuatannya yang luar biasa. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen memiliki peluang untuk menang melawan Bai Ming. Karena itu, mereka hanya melemparkan pandangan menyedihkan ke arah Mu Chen. Tapi, sebenarnya, Mu Chen tidak bodoh atau sombong. Faktanya, dia sebenarnya memiliki kemampuan yang diperlukan. Mata mereka tidak cukup tajam untuk mengenali fakta ini. Anak ini dalam. Setelah keheningan yang lama, seseorang akhirnya angkat bicara. Hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 7, ia masih bisa mengalahkan Bai Ming, yang merupakan penguasa kelas 8, dengan artefaktuasi ilahi. Faktor terpenting adalah bahwa Mu Chen memiliki seni kekuatan super. Dengan kartu truf seperti yang dimilikinya, semua orang akhirnya mengerti mengapa Mu Chen begitu berani saat menghadapi Bai Ming. Kekuatan tertinggi klan Phoenix, terutama Bai Bin, juga tercengang oleh ini. Bai Bin tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Phoenix besar yang membasahi darah, tak bernyawa. Chi Hongwu berdiri di samping, bibirnya terbuka lebar. Ekspresi tidak percaya menutupi wajahnya yang cantik. Setelah beberapa saat, dia mengusap matanya dan akhirnya bergumam, Bai Ming dikalahkan. Dia tahu bahwa Bai Ming adalah pecundang yang jelas kali ini. Dengan begitu banyak orang menyaksikan pertempuran, reputasi Bai Ming akan ternoda ketika berita itu sampai ke klan Phoenix S. Bagaimanapun, setiap tetua di klan Phoenix S sombong dan sombong. Jika mereka mengetahui bahwa Bai Ming telah kalah dari seorang manusia dari tingkat 7 penguasa, mereka akan sangat kecewa. Kemudian, semua sumber daya budidaya mungkin diatasi. Dengan demikian, masa depan Bai Ming dipertaruhkan. Sementara kekuatan teratas lainnya dikejutkan oleh hasilnya, 9 neter adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia memandang Mu Chen, lalu segera melemparkan sinyal mata pisau tinta dan terbang ke alun-alun. Mereka mendarat di sekitar Mu Chen, melindunginya dari kedua sisi. Mu Chen tampaknya telah menghabiskan sejumlah besar energi, itulah sebabnya 9 neter telah membantunya sejak awal. Tapi, kekhawatirannya ternyata tidak perlu. Faktanya, semua orang menatap Mu Chen dengan kagum dan hormat, seolah-olah Mu Chen telah menghabiskan sebagian besar energinya hingga kurang dari 30%, dia telah menetapkan dirinya sebagai dewa dan pahlawan dalam pikiran mereka. Karena itu, mereka tidak akan berani memiliki niat buruk terhadapnya. Mu Chen merasa lega saat melihat teman-temannya datang membantunya. Dia segera duduk dan menyesuaikan energi spiritualnya yang tidak teratur. Mu Chen bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika dia telah mengeksekusi tinju iblis yang mengorbankan diri. Dia telah mencoba untuk mencari tahu metode pembunuhan menakutkan dari tinju iblis yang mengorbankan diri setiap hari. Tapi sampai saat itu, dia belum bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Sebelumnya, dia telah merasakan bahaya ekstrim yang dipancarkan oleh pelanggaran pamungkas Bai Ming. Ancaman itu memicu dia pergi, menyebabkan dia menyerah untuk menghindarinya. Keputusan untuk menghadapi bahaya tanpa reservasi ini sesuai dengan prinsip tinju iblis yang mengorbankan diri dengan sempurna. Jadi, dia telah memilihnya dan menampilkannya dengan sukses. Mu Chen tersenyum senang. Dia tahu bahwa, setelah pertempuran ini, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tinju iblis yang mengorbankan diri. Dengan lebih banyak koordinasi di masa depan, dia akan dapat menggunakannya dengan cara yang lebih terampil dan efisien. Adapun seni kekuatan super, itu tidak ada bandingannya dengan seni biasa. Cara mengesankan yang ditampilkannya cukup baik untuk mengejutkan semua orang juga.
Ketika Mu Chen diam-diam bermeditasi, Bai Bin dan yang lainnya akhirnya tersentak kembali dari keterkejutan awal mereka. Mereka melihat Mu Chen dari jauh dengan rasa takut, lalu dengan cepat keluar dari altar. Berbaring di genangan darah, Bai Ming telah berubah kembali ke bentuk manusia. Terlihat menyedihkan, matanya terpejam, jadi tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tapi, jelas dia menderita luka parah. Bai Bin dan yang lainnya dengan cepat mengangkatnya dan membawanya kembali ke altar. Kali ini, mereka tidak berani mendekati Mu Chen. Meskipun mereka adalah anggota klan bergengsi dari klan Ice Phoenix, sejumlah prestise masih akan kalah dengan tinju dingin yang keras. Itu adalah kenyataan pahit. Jika mereka tidak ingin kehilangan muka lagi, lebih baik mereka tidak memprovokasi Mu Chen lebih jauh. Tampaknya mereka tidak ditakdirkan untuk memiliki esensi darah yang diwariskan dari burung yang tidak mati. Mereka bisa saja mengejar Mu Chen dan mencoba untuk mengalahkannya, tetapi setelah Bai Bin melihat wajah pucat rekan satu timnya, dia tahu bahwa semua orang sudah terlalu terintimidasi oleh Mu Chen. Jadi, akan sia-sia untuk melakukan gerakan apapun sekarang. Kali ini, mereka benar-benar dihancurkan oleh Mu Chen. Setelah mereka membawa Bai Ming yang terluka parah kembali dari tanah luar, tidak ada yang memperhatikan bahwa sisa genangan darah Phoenix telah meresap ke dalam tanah yang gelap dengan tenang, menyebar ke tanah. Setelah menyerap darah segar, tanah gelap tampaknya menjadi lebih menakutkan dan jahat. Meditasi Mu Chen berlangsung kurang dari 1 jam. Lalu, dia akhirnya membuka matanya. Fluktuasi energi spiritual yang lemah di sekitarnya telah diregenerasi, sementara cahaya berkumpul sekali lagi di mata gelapnya. Mu Chen berdiri. Segera, banyak tatapan ditujukan ke arahnya dari luar altar. Ada campuran rasa hormat dan ketakutan di semua mata. Mu Chen melihat sekelilingnya, karena dia tahu bahwa kekuatan puncak tidak akan berani memprovokasi dia setelah pertempuran ini. Dia sekarang akan bisa melewati patung burung yang tidak mati dan mendapatkan esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. Tatapannya tiba-tiba berhenti di tempat di mana sebagian besar kekuatan teratas klan Phoenix berkumpul. Yang terakhir merasakan pandangannya dan segera memasang penjaga mereka. Namun, mereka berhati-hati untuk tidak membiarkan rasa takut muncul di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan Phoenix dan harus menjunjung tinggi harga diri mereka. Mereka tahu seberapa kuat Mu Chen, tetapi disapu bersih oleh Mu Chen adalah kekhawatiran mereka yang paling kecil saat ini. Faktanya, kekalahan Bai Ming tidak terlalu mempengaruhi klan Phoenix. Namun, jika Mu Chen memutuskan untuk memusnahkan mereka, itu akan sangat membuat marah klan Phoenix. Dalam hal ini, Mu Chen, atau bahkan seluruh klan 9 Netherbird, tidak akan mampu menanggung konsekuensi mengerikan yang akan terjadi. Rupanya, Mu Chen tahu ini, jadi dia berhati-hati untuk tidak berlebihan. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah menatap Bai Bin dan yang lainnya dengan dingin, memberi mereka tanda peringatan yang jelas. Mereka hanya bisa menelan penghinaan dalam diam, tidak berani berdebat dengan Mu Chen lagi. Mu Chen tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk mereka, terutama karena mereka sepertinya sudah mendapatkan pesannya. Dia malah menempatkan perhatiannya pada 2 medan perang lainnya, di mana pertempuran sengit juga berakhir. Kong Ling dari klan Merak 9 Warna, Zhong Qingfeng dari klan Burung Raksasa, Lu Hou dari klan Kera Penusuk Surga, dan kekuatan tertinggi dari klan Bangau Ilahi berada di 2 medan perang. Semuanya adalah penguasa kelas 8 asli, jadi pertempuran mereka cukup menarik untuk menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, pertempuran mereka tidak berdarah seperti pertempuran Mu Chen dan Bai Ming. Tidak seperti Mu Chen, yang berjuang dengan semua yang dimilikinya, mereka cenderung menahan diri dan mengekang diri. Di akhir pertarungan ini, 2 pemenang terakhir adalah Zhong Qingfeng dan Lu Hou. Tapi, dari apa yang diamati Mu Chen, Kong Ling tidak lebih lemah dari Zhong Qingfeng. Karena yang terakhir berhasil menang, pasti ada beberapa kesepakatan curang. Kalau tidak, Zhong Qingfeng tidak akan menang, seandainya Kong Ling benar-benar bertarung. Namun, Mu Chen tidak tertarik dengan semua transaksi curang ini saat ini. Targetnya hanya esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. Oleh karena itu, dia tidak peduli siapa yang mengambil 2 esensi darah warisan lainnya. Setelah kemenangan dari 2 pertempuran telah diselesaikan, para peserta tidak bisa tidak melihat ke arah Mu Chen. 4 penguasa kelas 8 memiliki pancaran yang mempesona di mata mereka. Mereka telah menyaksikan Mu Chen mengalahkan Bai Ming, yang membuat mereka kewalahan.
Karena mereka semua setara dengan Bai Ming, jika mereka adalah orang-orang yang berjuang melawan Bai Ming, itu tidak akan mungkin bagi mereka untuk menang kecuali mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki. Karena Mu Chen bisa mengalahkan Bai Ming dan melukainya dengan parah, itu berarti dia juga bisa mencapai hasil yang sama melawan siapapun dari mereka. Mereka berempat tidak bisa membantu tetapi menjadi serius ketika mereka memikirkan fakta itu. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, kewaspadaan terlihat jelas di mata mereka. Mu Chen memang luar biasa. Pesan yang dikirim Zhong Teng sebelumnya hanya menyebutkan bahwa ia dapat melawan kekuatan puncak di puncak Grade 7 Sovereign. Tapi sekarang, dia bahkan bisa menang melawan penguasa kelas 8. Tingkat peningkatannya luar biasa. Zhong Qingfeng melihat Mu Chen dalam-dalam, lalu berpikir sendiri. Tidaklah bijaksana untuk membuat musuh dengan lawan seperti itu. Tapi, Mu Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di kepala mereka. Setelah kemenangan diselesaikan, dia berbalik dan melihat ke alun-alun. Ribuan tangga batu telah menunggunya. Di ujung tangga batu tergeletak primordial Unding Bird, sayapnya yang tak bernyawa terentang. Patung burung abadi juga memancarkan cahaya redup dan bercahaya, seolah memanggil pemenang akhir. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke 9 meter. Kemudian, dia melangkah keluar dan menyerbu menuju patung itu seperti kilat. Inti darah warisan burung yang tidak mati sudah sangat dekat. Esensi darah warisan, Sua, sama seperti Mu Chen berlari ke patung burung abadi, Zhong Qingfeng dan Lu Hou di dua kotak lainnya juga menyerbu ke arah dua patung lainnya di ujung tangga batu. Mereka telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa sampai di sini dengan selamat. Sekarang, waktunya menuai. Banyak tatapan menyaksikan saat ketiga sosok itu berlari menuju patung. Mata mereka merah dan penuh gairah. Esensi darah warisan dari Sovereign Divine Beast, siapapun yang memperolehnya bisa memperbaiki garis keturunannya, dan itu akan memungkinkan mereka untuk memiliki proses kultivasi yang lebih lancar. Bahkan ada kemungkinan menumbuhkan hingga penguasa bumi di masa depan. Namun, sangat disayangkan bahwa ketiga esensi darah yang diwarisi didistribusikan di antara kandidat terkuat. Mereka hanya bisa menyaksikan harta berharga diambil. Semua orang memperhatikan saat Mu Chen muncul di ujung tangga batu. Dia mendarat di depan patung batu dan menyipitkan matanya. Patung batu kuno dan belang-belang itu tingginya ribuan kaki dan memiliki jejak yang hanya bisa ditinggalkan oleh waktu. Sepasang sayap itu terbentang, menghalangi matahari. Api yang berkobar menyala siang dan malam di tubuh patung. Meskipun telah mati selama jutaan tahun, tampaknya masih penuh dengan vitalitas. Mu Chen tampak serius. Dia masih bisa merasakan penindasan yang tak terlukiskan dari patung batu di depannya. Penindasan itu sepertinya memukulnya tepat di jantung saat dia tiba-tiba merasakannya. Siapapun dengan pikiran yang lemah hanya akan jatuh berlutut pada kekuatan dari Sovereign Divine Beast dan dominasi dari penguasa surgawi. Hah! Ketika Mu Chen merasakan penindasan yang samar-samar, patung batu itu memancar, matanya menyipit. Api tiba-tiba menyala terang di tubuh patung batu itu. Api itu agak aneh dengan warna seperti kristal samar. Itu mengeluarkan sejumlah besar vitalitas yang tampaknya tak berujung. Itu adalah api abadi yang terbaik. Mu Chen mengidentifikasi nyala seperti kristal dengan sangat cepat. Sebelumnya, ketika dia mengikat garis keturunannya dengan 9 neter, dia telah menerima api abadi dari 9 neter. Dia telah menggunakannya untuk memperbaiki energi spiritualnya setelah memasuki level kedaulatan. Karena itu, fluktuasi itu tidak asing baginya. Bahkan energi spiritualnya juga mengandung beberapa api abadi. Dari sanalah keakraban itu berasal. Namun, api abadi yang seperti kristal tampaknya merupakan nilai tertinggi. Api ini lebih kuat dari api abadi ungu 9 neter beberapa kali lipat. Begitu nyala api dinyalakan, Mu Chen merasakan gerakan dari patung batu itu. Dengan heran, dia melihat primordial Unding Bird tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada bola mata di rongga mata burung itu, tetapi setelah itu membuka matanya, api abadi yang keras menyapu seperti pilar api dan melingkupi Mu Chen. Ah! Wajah Mu Chen langsung berubah begitu api seperti kristal menyentuhnya. Sensasi terbakar yang tak terlukiskan terwujud di setiap bagian tubuhnya. Luka bakar itu hampir membuatnya pingsan. Untungnya, tekadnya cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Dia segera mengedarkan tubuh naga Phoenix. Teriakan naga dan Phoenix bergema, mengguncang tubuhnya untuk bertahan melawan panas dari api abadi yang berkobar. Sinar emas muncul di tubuhnya.
Naga asli dan roh Phoenix asli diaktifkan, menyerap api abadi untuk melindungi Mu Chen dari luka bakar. Terlepas dari lapisan perlindungan yang dia miliki, permukaan kulit Mu Chen dengan cepat terbakar, memperlihatkan daging dan darahnya. Dari jauh, sepertinya dia sedang dibakar dan dihancurkan oleh api abadi yang menyala-nyala. Peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi dari kekuatan tertinggi di altar berubah secara signifikan. Sedikit kengerian terlihat di mata mereka. Rupanya, mereka bisa merasakan kekuatan api abadi. Mu Chen bukan satu-satunya yang menghadapi situasi ini. Hal yang sama juga terjadi pada patung batu Myriad Spiritual Bird dan patung batu Desolated Beast. Patung batu Myriad Spiritual Bird memancarkan kecemerlangan saat teriakan burung yang tampak jernih dan jelas bergema. Kecemerlangan meliputi Zhong Qingfeng, memaksanya untuk berlutut di tanah dengan semua tulangnya retak. Patung batu Desolated Beast bahkan lebih menakutkan. Ia mengulurkan kaki raksasanya dan menginjak Lu Hou. Setelah menyaksikan peristiwa ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa ini pasti ujian terakhir yang dilakukan oleh Sovereign Beast. Hanya jika para kandidat lulus tes, mereka dapat memperoleh esensi darah yang diwarisi. Namun, sepertinya tes Lu Hou dan Zhong Qingfeng adalah yang paling santai di antara ketiganya. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka memiliki tubuh binatang ilahi. Selain itu, ras mereka terkait dengan Myriad Spiritual Bird dan Desolated Beast. Karenanya, tes semacam itu tidak akan terlalu sulit. Namun, Mu Chen dianggap sangat tidak beruntung. Nyala seperti kristal menunjukkan semua kekuatannya tanpa reservasi. Mu Chen terbakar parah dengan dagingnya terkoyak. Sepertinya itu bukan ujian. Nyatanya, sepertinya api itu mengusir orang-orang yang bukan dari klan yang sama. Anak yang tidak tahu malu. Beraninya seorang manusia menyentuh sesuatu dari binatang ilahi. Bai Bin dan orang-orang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihatnya. Penghinaan melonjak di mata mereka. Sebelumnya, mereka dipermalukan oleh Mu Chen. Sekarang, mereka akhirnya membalas dendam. 9 neter menyaksikan Mu Chen menderita dalam api abadi. Ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa tes semacam itu dirancang untuk memeriksa identitas. Primordial Unding tidak ingin esensi darah yang diwarisi diturunkan kepada seseorang tanpa ada hubungannya dengan itu. Nine Nether, apa yang harus kita lakukan? Ingrid bertanya dengan tergesa-gesa. The Unding Flame meliputi Mu Chen tumbuh lebih kuat dari menit ke menit. Sepertinya api hanya akan berhenti setelah Mu Chen dimusnahkan. Pikiran melintas di benaknya. Nine Nether menggigit giginya dan menggulung jari-jarinya. Dia mengiris pergelangan tangannya dan jejak darah mengalir. Saat berikutnya, darah segar menyembur seperti pilar darah. Dengan jarinya menunjuk, darah segar menyembur keluar dan menghujani Mu Chen. 9 neter memiliki garis keturunan yang sama dengan burung abadi. Darah segar yang mengalir pada Mu Chen seharusnya bisa membantunya. Prediksinya benar. Meskipun Mu Chen berlumuran darah, nyala seperti kristal di tubuhnya melemah secara bertahap saat darahnya gerimis. Rasa sakit yang membakar dari api juga perlahan menghilang, dan Mu Chen berangsur-angsur pulih. Dia melihat api yang melemah dan tiba-tiba mendapat ide. The Unding Flame adalah api kelas tertinggi yang ganas namun dimurnikan. Disertai dengan sejumlah besar vitalitas, energi spiritual Mu Chen akan dapat beregenerasi jika ia dapat memurnikan dan menyerap api ke dalam energi spiritualnya. Nyala api akan membawa energi spiritualnya ke tingkat berikutnya. Karena nyala api telah memberinya pengalaman yang menyakitkan, Mu Chen ingin mengambil kembali beberapa keuntungan darinya. Akan sangat boros jika hanya dipadamkan. Mu Chen tidak ragu-ragu. Hisapan di tubuhnya melonjak, menarik semua api seperti kristal ke tubuhnya dengan paksa dan dimasukkan ke laut sovereignnya. Saat api abadi memasuki laut berdaulatnya, energi spiritual yang besar menjadi panas dan mendidih. Namun, Mu Chen sama sekali tidak takut. Dia mengedarkan energi spiritual, membentuk arus deras untuk mencuci api seperti kristal ke lautan energi spiritual. Nyala api secara bertahap dimurnikan setelah pembakaran terus-menerus di Laut Sovereign. Ketika api abadi akhirnya kehilangan semua kekuatannya, energi spiritualnya di Laut Berdaulat dinaikkan beberapa tingkat. Ini tanpa ragu meningkatkan kekuatan tempurnya secara eksponensial. Api seperti kristal di tubuh Mu Chen perlahan padam di depan patung batu. Akhirnya, semuanya hilang, meninggalkan pancaran keemasan di permukaan tubuhnya. Daging yang terbakar juga dengan cepat disembuhkan di bawah sirkulasi tubuh naga Phoenix.
Kulit putihnya bahkan lebih bercahaya, karena tubuhnya mengandung kekuatan ledakan. Mu Chen melepaskan tinjunya yang terkepal dan memberi tanda apresiasi pada 9 neter yang tampak pucat. Jika bukan karena 9 neter memandikannya dengan darah segar, dia mungkin sedang terbakar di neraka sekarang. Pelacur itu, Bai Bin sangat marah. Dia berharap api itu akan membakar Mu Chen sampai mati sehingga dia bisa melompat keluar dan merebut esensi darah warisan burung yang tidak mati. Siapa yang tahu bahwa 9 neter akan menyelamatkannya, membantunya memblokir pembakaran dari api abadi. Harapannya benar-benar pupus. Namun, menilai dari situasinya sekarang, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menelan amarahnya. Dia bahkan tidak berani menatap Mu Chen dengan kejam karena dia takut ketahuan. Ketika api abadi terakhir padam, patung burung yang tidak mati melepaskan cahaya terang sekali lagi. Mu Chen memasang kewaspadaan dan melangkah mundur. Dia berhati-hati dan menunggu kalau-kalau patung batu itu mencoba mempermalukannya lagi. Untungnya, tidak ada hal luar biasa yang terjadi kecuali beberapa warna cerah yang muncul di rongga mata Unding Bert yang kosong. Burung itu menurunkan matanya seolah sedang menatap Mu Chen. Paruh tajam itu perlahan tumbuh lebih besar, dan sinar terang yang tak berujung meledak dari mulutnya. Cahaya merah terang akhirnya berkumpul dan membentuk menjadi batu merah yang berharga. Seekor burung abadi mini sepertinya terbang di dalam batu berharga. Mengingat kekuatan pikirannya yang kuat, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat batu merah yang berharga, karena dia tahu itu pasti esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. Selama dia memiliki batu mulia, 9 neter bisa menyempurnakan garis keturunannya. Dengan keberuntungan yang cukup, dia mungkin berevolusi menjadi primordial Unding Bert yang sebenarnya. Yang sebanding dengan penguasa surgawi. Mu Chen mengulurkan kedua tangannya dengan hati-hati dan memegang batu merah yang berharga itu. Akhirnya, dia bisa melepaskan beban di hatinya dan menghela nafas lega. Esens darah warisan akhirnya menjadi miliknya. Bangkitnya kejahatan. Batu merah berharga itu jatuh ke tangan Mu Chen. Masih terasa hangat, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Miniatur dan Unding Bert yang indah terbang bebas di dalam batu. Saat Mu Chen melihat esensi darah yang diwarisi dari burung abadi di tangannya, kegembiraannya tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimanapun, seluruh tujuan perjalanan yang sulit ini ke tanah binatang ilahi adalah untuk darah warisan esens ini. Sekarang dia akhirnya menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Para tetua di klan 9 neter tidak bisa lagi membuat komentar yang meremehkan tentang ikatan 9 neter dan garis keturunannya. Ini, 9 neter, tangkap. Mu Chen melemparkan batu berharga itu ke udara dengan lembut dan tersenyum. Esensi darah kemudian terbang menuju 9 neter dalam sinar cahaya. 9 neter mengulurkan tangan untuk menerima Inherited Blood Essence. Kegembiraan terlihat di wajah cantiknya. Batu berharga ini sangat penting baginya. Selama dia bisa memurnikan dan menyerapnya, keturunan burung abadi akan mencapai puncaknya. Jika peruntungannya cukup baik, dia bahkan bisa berevolusi menjadi burung abadi primordial. Begitu dia mencapai tahap itu, semua mata di dunia 1000 besar akan tertuju padanya. Bagaimanapun, setiap burung abadi primordial memiliki kekuatan yang menakutkan yang bahkan dapat melawan penguasa surgawi. Sisa kekuatan teratas di altar terkejut melihat Mu Chen memberikan batu berharganya kepada 9 neter, terutama karena itu adalah sesuatu yang telah dia perjuangkan begitu keras untuk itu. Setelah melihat ini, mereka melihat Mu Chen dengan cara yang sama sekali baru. Kemurahan hatinya memberikan harta seperti itu membuat mereka semua sangat menghormatinya. Namun, Mu Chen mengabaikan penampilan kaget dan kagum mereka. Bagaimanapun, tujuan kedatangannya ke tanah binatang ilahi ini adalah untuk mendapatkan esensi darah warisan burung abadi untuk 9 neter. Di masa lalu, 9 neter telah membantu dan merawatnya, jadi dalam pikirannya, esensi darah yang berharga ini sebagai tanda penghargaan tidak cukup untuk membayarnya kembali. Setelah Mu Chen memberikan batu berharga itu ke 9 neter, Zhong Qingfeng dan Lu Hou dapat memperoleh esensi darah warisan dari Myriad Spiritual Bird dan Desolated Beast. Keduanya senang dengan batu mulia itu. Mereka melompat kegirangan dan menyimpan batu-batu itu di kantong mereka. Perjalanan ini sekarang telah lengkap bagi mereka, karena mereka telah mengumpulkan hasil panen yang berlimpah. Saat mereka diliputi kegembiraan, Mu Chen memperhatikan bahwa ketiga patung batu itu menjadi gelap. Cahaya spiritual, yang dipancarkan dari mereka, mulai menghilang. Weng, saat patung batu berubah semakin gelap,
tanah mulai bergetar sedikit. Getaran itu tidak terlihat, tetapi karena Mu Chen sangat tajam, dia bisa merasakannya. Mu Chen segera mengerutkan kening, lalu melihat sekeliling. Matanya berhenti untuk fokus pada tempat Bai Ming berbaring ketika dia terluka parah. Genangan darah yang tadinya ada di sana sekarang telah merembes ke tanah, dan seluruh area bersinar dengan cahaya merah gelap. Mu Chen menatap tanah itu. Untuk beberapa alasan, gua gelap misterius yang dia lihat di dasar danau harta karun tiba-tiba terlintas di benaknya. Dengan itu, kegelisahannya meningkat. Dia kemudian membuat keputusan cepat, segera mengirimkan suaranya dengan lembut ke Nine Nether dan sisanya, berbisik, kita harus pergi sekarang. Sebelum dia bisa bergerak, getaran tanah semakin kuat. Kemudian, saat gemuruhnya berlanjut, altar itu mulai bergetar. Kali ini, semua orang bisa merasakan getarannya. Mereka melemparkan pandangan ragu-ragu ke tanah gelap di luar altar. Kemudian, mereka melihat tanah mulai bergelombang seperti danau, sementara aura jahat mulai muncul dari tanah, menggelapkan langit. Ada yang salah dengan tempat ini. Ayo pergi, kata Mu Chen. Semua orang mengeraskan ekspresi mereka. Mereka semua tahu bahwa Mu Chen benar, karena bahkan orang bodoh pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Mengusir. Satu tim, yang berada di dekat tepi altar, adalah yang tercepat bereaksi. Mereka mencoba meninggalkan wilayah yang menakutkan ini dengan berubah menjadi banyak sosok cahaya dan segera keluar. Bang! Tapi, saat mereka mencoba meninggalkan altar, permukaan tanah gelap beriak keluar, menampakkan wajah yang mengerikan dan jahat. Wajah itu segera membuka mulut besarnya, memancarkan awan asap hitam yang mengelilingi sosok cahaya itu. Banyak jeritan menyakitkan terdengar, saat sosok itu meledak menjadi asap merah, yang kemudian bertahan di udara. Akhirnya, wajah jahat itu membuka mulutnya lagi dan menelan asap merahnya. Setelah asap merah ditelan, wajah menjadi semakin menyeramkan, mengeluarkan tawa bernada tinggi yang jahat. Tawa itu sangat mengganggu, itu benar-benar tidak seimbang dengan energi spiritual seseorang. Aura jahat kemudian meledak, mengubah seluruh daratan menjadi gua iblis. Darah. Saya butuh darah. Wajah itu menggeliat di tanah. Itu melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di altar dan mengeluarkan pekikan tawa lagi. Mulut raksasa itu menyemburkan awan asap hitam lagi, yang menyapu orang-orang di altar. Wajah semua orang memucat dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa wajah mengerikan itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Sial, ini pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh ras ekstrateritorial. Seseorang berteriak ketakutan, karena tidak ada orang lain yang bisa memancarkan aura jahat seperti itu. Juga, ini adalah medan perang, di mana ras ekstrateritorial mencoba menyerang negeri binatang ilahi. Ini juga merupakan medan perang, di mana pertempuran paling ganas terjadi dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya binasa. Meski begitu, mungkin ada beberapa yang lolos. Weng, saat awan asap hitam menyapu masuk, tepat ketika akan menghantam altar, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba dilepaskan dari altar. Kecemerlangan kemudian berubah menjadi banyak rune misterius, yang memadamkan dan menyebarkan asap hitam sekaligus. Orang-orang di altar sangat senang. Mereka kemudian dengan cepat melihat ke atas untuk melihat bahwa ketiga patung batu itu tiba-tiba hidup kembali. 3 sinar cahaya berkumpul di atas patung-patung itu, lalu diubah menjadi 3 gambar samar yang berbeda. Seorang wanita muda yang cantik, mengenakan pakaian istananya, berdiri di atas primordial Unding Bird. Dia tampak cantik dan anggun. Dengan wajah halus dan tubuh montok, sikapnya yang terlahir sebagai bangsawan terlihat jelas bagi semua orang. Pria lain, mengenakan pakaian teknik warna, berdiri di Myriad Spiritual Bird. Dia tampak sangat tampan, rajin belajar, dan tenang. Berdiri di atas Desolated Beast adalah seorang pria yang kokoh dan kuat dengan tangan kosong. Dia memiliki kulit gelap dan otot. Saat ketiganya muncul, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup. Pada saat yang sama, penindasan yang tak terlukiskan meluas ke seluruh ruang. Segera, sinar matahari menyinari tanah yang telah diubah menjadi gua iblis. 3 makhluk berdaulat dari tanah binatang ilahi. Nine Nether berteriak. Sekarang, bahkan orang bodoh akan tahu bahwa ketiga sosok itu adalah klon spiritual yang tersisa yang telah ditinggalkan oleh Sovereign Beast dari tanah binatang ilahi. Ketiga sosok itu juga muncul di wajah iblis di tanah gelap yang jauh. Banyak tangisan tajam segera terdengar, saat hantu yang tak terhitung jumlahnya sepertinya berteriak,
kalian semua telah menjebak kami selama jutaan tahun. Kamu pikir kamu bisa menghabisi kami, tapi kami memiliki strategi yang lebih baik. Saat wanita cantik itu menatap wajah iblis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu berkata dengan sedih, makhluk yang sangat jahat, mereka tidak pernah menyerah. Pria tampan itu sedang mengawasi orang-orang di altar. Dia kemudian berkata, sayang sekali. Siapa yang mengira bahwa esensi darah yang diwarisi akan diambil begitu cepat? Karena itu, segel akan kendur sebelum waktunya habis. Petik 2. Kejahatan dipicu oleh darah dengan vitalitas yang kuat. Siapa yang melakukan ini? Pria berotot itu menggeram pelan, yang bergemuruh dari dadanya seperti suara guntur yang keras. Geraman rendah dan menakutkan terdengar di telinga orang-orang, getarannya menyebabkan banyak dari mereka menjadi mual. Berbagai tim saling memandang, lalu semua berpaling untuk menatap Mu Chen dan Bai Ming pada saat bersamaan. Rupanya, itu pasti darah segar Bai Ming yang memicu kejadian yang tidak terduga. Pria berotot itu juga mengunci tatapan tajamnya ke arah Mu Chen dan Bai Ming. Saat dia melakukannya, Mu Chen merasakan dingin di tulang punggungnya. Bai Ming, yang baru saja bangun dari ketidaksadaran, menggigil. Meskipun pria berotot itu hanya klon spiritual, dia masih bisa dengan mudah membunuh mereka. Sementara mereka berdua gemetar karena takut padanya, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Semua makhluk jahat telah mempersiapkan semua ini sejak lama. Hanya masalah waktu sebelum ini terjadi. Sekarang, kami perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Kita sekarang ditinggalkan dengan klon spiritual kita sendiri. Mempertahankan segel telah menyebabkan kami mencapai batas kami. Saya tidak berpikir kita bisa membersihkan makhluk jahat itu lagi, pria berotot itu berkata dengan suara yang dalam, saat dia mengamati sekeliling orang-orang dan mendengus mengejek. Selain itu, semua orang ini tidak berguna, karena tidak ada satupun penguasa kelas 9 yang terlihat. Beraninya mereka mengambil esensi darah warisan kami. Petik 2. Pidatonya telah membuat malu semua orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menegurnya. Bagaimanapun, untuk 3 klon spiritual, penguasa kelas 7 dan 8 hanyalah semut. Wanita cantik itu tersenyum dan menatap semua orang dengan mata indahnya, lalu bertanya, aku ingin tahu apakah ada orang di sini, yang ahli dalam battle array. Jika demikian, saya memiliki kesempatan untuknya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Jelas, tidak ada dari mereka yang berspesialisasi dalam arai pertempuran. Saat dia berdiri di antara kerumunan, mata Mu Chen menyipit, tetapi dia tidak berniat untuk keluar. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak dapat menangani situasi saat ini dengan kemampuannya saat ini. Jadi, dia menggelengkan kepala ke Nine Nether dan hendak mundur selangkah, ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Yang membuatnya ngeri, dia kehilangan kendali atas tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar membeku. Dia kemudian mendongak untuk melihat wanita cantik menatapnya dengan senyuman. 3 makhluk berdaulat. Wanita cantik dengan pakaian istana memandang Mu Chen dengan senyum lebar. Mu Chen tidak merasa terhormat. Dia membuatnya merasakan kesemutan di kulit kepalanya sebagai gantinya. Berdasarkan sikapnya, sepertinya dia tahu bahwa Mu Chen dilengkapi dengan keterampilan seorang dispatcher pasukan perang. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya, tetapi orang-orang tahu segalanya. Ini membuat Mu Chen terkejut tak terkendali dari lubuk hatinya. Seberapa burukkah penguasa surgawi? Seolah-olah dia bisa melihat semua rahasianya hanya dengan satu tatapan. Orang-orang berkuasa di altar merasakan pandangan wanita itu. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka, mereka kewalahan dan fokus pada Mu Chen. Ada seseorang yang mau tidak mau berseru kaget, dia adalah pengirim pasukan perang. Itu jelas bukan kejutan kecil bagi mereka. Jika benar, itu berarti Mu Chen belum menunjukkan semua kartu di tangannya saat menghadapi Bai Ming. Beberapa kekuatan teratas saling memandang dan menggelengkan kepala sambil mendesah. Mereka merasa bahwa Mu Chen tidak terduga. Hai teman, apakah Anda bersedia membantu kami? Wanita cantik dengan pakaian istana memandang Mu Chen sambil tersenyum dan berkata, kita harus menyelesaikan masalah kita, jika tidak, tidak ada di antara kalian yang dapat melepaskan diri dari kesulitan yang akan datang. Swoosh! Tatapan dari segala arah terfokus pada Mu Chen. Mu Chen ketakutan dengan mata mereka yang bersemangat dan penuh gairah. Bahkan sebelum 3 Sovereign Beast dapat bertindak, orang-orang ini akan segera mendatanginya jika dia menolak permintaan mereka.
Nine Nether menyaksikan situasi dengan senyum pahit. Pemandangan membunuh dari senior burung abadi bisa melihat semua kartu di tangan Mu Chen, meninggalkan dia benar-benar tidak tertutup tanpa tempat untuk bersembunyi. Mu Chen tahu dia tidak bisa mundur saat ini, jadi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Senior saya, Anda melebih-lebihkan saya. Saya hanya mencapai Grade 7 Sovereign. Apa yang dapat saya lakukan untuk memengaruhi situasi?" Petik 2. Kemampuan Anda hanya akan diketahui setelah mencoba. Pria bertelanjang dada yang merupakan inkarnasi dari Desolated Beast mendengus tidak puas. Bencana yang kau sebabkan dengan sendirinya pasti datang padamu, Junior. Wajah Mu Chen menjadi sedikit pucat saat mendengar ini. Dia setuju bahwa situasinya entah bagaimana terkait dengan mereka, tetapi mereka sama sekali bukan penyebab utama. The Desolated Beast mendorong tanggung jawab ke mereka terlalu keras. Namun, itu bodoh untuk bernalar dengan mantan penguasa surgawi. Mu Chen tertawa tanpa humor, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. JJJJ. Saat mereka berbicara, wajah iblis di tanah iblis di luar altar menjadi lebih besar dan lebih ganas. Tawanya tajam dan aneh. JJJ. Ketika tiba-tiba membuka mulut besarnya, asap iblis dilepaskan ke segala arah, mengaum seperti naga iblis yang berlari menuju altar. Huff. Pria elegan yang telah menjelma dari miriat spiritual bird mendengus sebagai jawaban. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan sinar warna-warni meledak. Sinar cemerlang, seolah-olah mengandung kekuatan misterius, menyapu dan menahan asap iblis yang tebal. Selama perambahan yang saling berkelanjutan, ruang ribuan mil di sekitar mereka runtuh seperti kaca yang pecah. Mu Chen dan yang lainnya sedang menyaksikan kekuatan destruktif yang hampir bisa menghancurkan dunia itu sendiri. Mereka merinding saat menyaksikan kekuatan bermain. Mereka mungkin berubah menjadi abu hanya dengan menyentuh kekuatan itu. Setelah beberapa waktu, semua orang bisa mengamati bahwa sinar cemerlang memecah sementara Demon Fume terus mengalir dari mulut iblis seolah-olah itu tidak ada habisnya. Itu tidak pernah berhenti karena mengubah altar menjadi reruntuhan. Orang-orang yang menyaksikan dari altar ketakutan. Jika bahkan klon spiritual dari 3 makhluk berdaulat tidak bisa menahan bayangan iblis, mereka mungkin juga menjadi umpan iblis. Makhluk iblis itu telah menjadi masalah yang lebih besar. Pria bertelanjang dada yang berinkarnasi dari Desolated Beast tampak bermartabat. Dia kemudian bertepuk tangan, dan sidik jari yang sangat besar. Sepanjang ribuan mil muncul dari udara tipis. Banyak rune kuno terukir di cetakan tangan. Telapak tangan itu begitu kuat sehingga seluruh dunia tampak tertekuk di bawah kekuatannya. Karena tindakan Desolated Beast, Demon Fume akhirnya tidak dapat mendekati altar. Pertarungan itu sepertinya menemui jalan buntu, tapi keduanya terus bertarung di atas langit. Astaga! Namun, kebuntuan itu berumur pendek. Wajah iblis menjerit lagi. Tanah iblis berguncang dengan keras, dan banyak retakan muncul. Bayangan iblis muncul dari retakan di segala arah, dan kekuatan iblis yang luar biasa memenuhi langit dan menutupi matahari. Wajah iblis telah bersiap selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Itu sangat mengerikan ketika memulai pertarungan. Bahkan klon spiritual dari 3 makhluk berdaulat terus kalah dalam pertempuran. Bagaimanapun, itu hanya klon spiritual mereka, bukan tubuh mereka yang sebenarnya. Mu Chen terlihat serius ketika dia melihat situasi dari altar. Dia mengira mereka berada di bawah perlindungan pohon besar ketika 3 makhluk berdaulat berada di sana. Namun, sepertinya pohon itu tidak sekuat yang dia bayangkan, dan mereka tidak punya cara untuk melarikan diri setelah klon spiritual mereka menghilang. Makhluk iblis itu terlalu menakutkan dan kuat. Wanita cantik dengan pakaian istana melirik ke arah Mu Chen dan menjelaskan dengan nada mengesankan, makhluk iblis ini dibentuk oleh penyesalan 5 raja ekstrateritorial. Itu mengambil bentuk nyata setelah melahap mayat yang tak terhitung banyaknya dari kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial. Kami telah mengalami meteor saat itu muncul. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan pada saat itu adalah meninggalkan klon spiritual kami untuk menekannya. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya menarik napas dingin ketika mereka mendengar ini. Tidaklah mengherankan begitu mereka mengetahui bahwa makhluk iblis yang mengerikan itu terbentuk dari penyesalan 5 raja ekstrateritorial. 5 raja itu setara dengan 5 penguasa surgawi dari 1000 dunia besar. Tidak heran klon spiritual dari 3 makhluk berdaulat tidak cukup untuk melawan makhluk iblis. Ternyata memiliki sejarah yang luar biasa. Mu Chen membungkuk dengan tangan terlipat dan bertanya, "Senior, ada instruksi?" Wanita cantik itu berkata dengan nada berat,
membawa niat membunuh yang tegang dalam suaranya, bunuh makhluk iblis itu. Mu Chen tertegun, tetapi dia dengan cepat menunjukkan senyum pahit. Kekuatan saya, bahkan dengan semua usaha saya, mungkin tidak dapat melukai makhluk iblis itu. Wanita cantik itu memberinya sedikit senyum dan dengan lembut melambaikan tangannya yang halus. Sinar yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari altar. Saat berikutnya, orang bisa melihat riak muncul dari lantai altar. Altar kemudian ditembakkan sinar demi sinar sampai akhirnya menjulang di atas altar. Penonton melihat ke arah itu. Ada bayangan di baju besi binatang itu. Mata mereka tertutup rapat, dan tubuh kuat mereka dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan. Itu adalah aura yang sangat tidak menyenangkan, seperti reinkarnasi dari Dewa Perang. Kemampuan setiap bayangan tidak kalah dengan Mu Chen dan yang lainnya. Selain itu, sikap mereka yang mengesankan sangat mengesankan. Itu tidak ada bandingannya dengan Mu Chen dan teman-temannya. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka telah berkembang biak hingga jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ini adalah pasukan yang sangat besar, kuat, menakutkan, lebih kuat dari pasukan manapun yang pernah dilihat Mu Chen. Dengan pasukan yang begitu kuat, bahkan kekuatan top seperti penguasa bumi tidak akan pernah berani mengambil risiko melawannya secara langsung. Pasukan binatang surgawi yang legendaris. Sementara Mu Chen tertegun oleh pasukan yang kuat, bisikan tanpa akhir. Tiba-tiba terdengar dari altar. Kekuatan tertinggi itu kagum. Pasukan binatang surgawi. Mu Chen tidak terbiasa dengan itu. Dia tidak berasal dari klan binatang ilahi, jadi tentu saja dia tidak tahu apa-apa tentang rahasia ini. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, ada pasukan yang kuat di bawah komando 3 makhluk berdaulat di tanah binatang ilahi. Tentara memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh bahkan penguasa bumi. Itu bernama pasukan binatang surgawi. Menurut ekspektasi, itu seharusnya tentara di depan Anda. Nine Neter terkesima. Mu Chen kewalahan di dalam hatinya saat mendengar ini. Betapa menakutkannya pasukan yang cukup kuat untuk membunuh penguasa bumi. Tentara elit seperti itu mungkin menjadi impian setiap pengirim pasukan perang. Dengan itu terkendali, tidak akan ada tempat di dunia 1000 besar yang tak terkalahkan. Pasukan binatang surgawi yang asli benar-benar dimusnahkan selama perang. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah tulang belulang para pejuang. Entah bagaimana mereka mempertahankan beberapa kekuatan prajurit sejak mereka masih hidup. Itu juga merupakan upaya terakhir yang bisa kita gunakan untuk membunuh makhluk iblis itu. Wanita cantik itu menghela nafas. Mereka hanya klon spiritual dan bukan pasukan binatang surgawi asli yang bisa membunuh penguasa bumi dengan mudah. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan bantuan luar, tetapi pada saat yang sama, mereka bukanlah pengirim pasukan perang. Pasukan binatang surgawi asli telah dikendalikan oleh sahabat mereka yang juga seorang pengirim pasukan perang. Namun, mereka jelas tidak mendapatkan bantuannya lagi. Kamu ingin aku memerintahkan pasukan untuk membunuh makhluk iblis itu? Mu Chen bertanya. Wanita cantik itu mengangguk. Wajah Mu Chen berubah masam. Dia adalah seorang pengirim pasukan perang, tetapi paling banyak adalah 10.000 pengirim pasukan perang rune pertempuran. Itu adalah langkah besar untuk menjadi 100.000 pengirim pasukan perang rune pertempuran. Jumlah pasukan di depannya mungkin hanya beberapa puluh ribu, tetapi masing-masing dari mereka bisa menyaingi 100 orang. Mereka sebanding dengan pasukan tipikal 1 juta atau bahkan 10 juta kuat. Sebagai 10.000 pengirim pasukan perang rune pertempuran, bagaimana dia bisa mengendalikan pasukan ini? Jika dia melakukannya dengan paksa dan ceroboh, jiwa dan pikirannya mungkin hancur oleh niat bertarung, dan itu akan melahapnya. Wanita cantik itu tahu keraguan Mu Chen ketika dia melihat wajahnya. Dia tersenyum dan menunjuk dengan jari-jarinya yang halus. Sinar cahaya terbang keluar dan langsung melesat ke dahi Mu Chen. Wanita cantik itu menatap Mu Chen dan berbicara perlahan, ini bisa memberimu perlindungan. Tapi saya tidak bermaksud menahan apapun. Niat bertarung pasukan binatang surgawi terlalu kuat. Memang akan sulit untuk Anda kendalikan. Itu masih akan berbahaya, bahkan dengan jimatku padamu. Jadi, Anda dapat memilih untuk mengambil tindakan atau tidak. Petik 2. Flash. Tatapan dari segala arah terfokus pada Mu Chen. Semua tim menatapnya, dan tubuh mereka kaku, cemas bahwa Mu Chen mungkin menolak peran itu. Jika dia melakukannya, mereka semua akan dikuburkan di sana. Zhong Qingfeng, Kong Ling, Lu Hou, dan yang lainnya sedang melihat Mu Chen dengan ekspresi rumit.
Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka membutuhkan bantuan Mu Chen saat ini untuk melarikan diri dari bahaya. Di bawah tatapan mata gugup, Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Apakah dia masih memiliki ruang untuk penolakan saat itu? Jelas, dia hanya bisa mencobanya demi dirinya sendiri. Jika tidak, mereka akan menghadapi kematian tertentu ketika klon spiritual dari 3 makhluk berdaulat habis. Selain itu, karena Unding Bird, dia tidak akan diperlakukan dengan buruk begitu dia menyelesaikan tugasnya. Itu adalah kesempatan besar yang menarik hatinya. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada wanita cantik itu tanpa ragu-ragu. Tolong pesan saya bersedia untuk bertarung. Petik 2.